Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Unshedo dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film 88 2015. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan let's mulai. Kita bersama. Di awal film kita akan diperlihatkan tulisan yang mengatakan bahwa 1 dari 2.000 orang mengalami gangguan disosiatif, yaitu gangguan kejiwaan langka yang ditandai dengan insomnia, lupa identitas, dan riwayat diri. Dan penyakit ini biasanya bertahan selama 1 minggu atau bahkan bisa sampai 1 bulan. Penyebab seseorang mengalami gangguan disosiatif ini biasanya karena trauma yang sangat parah. Lalu kita langsung diperlihatkan seorang wanita bernama Gwen yang sedang mematung. Tidak selang berapa lama datang seorang pelayan restoran yang mengantar makanannya. Terlihat di sini Gwen mulai bingung. Ia pun lantas melihat tangannya yang sedang terperban. Lalu ia mencoba membuka sebuah ransel yang ada di sebelahnya. Lalu muncul sebuah ingatan seorang pria yang mengatakan 2 kali klakson. Lalu saat ia membuka tasnya, semua isi tasnya malah terhambur keluar. Ia pun lantas dibantu oleh seorang pelayan restoran untuk memasukkannya kembali. Pelayan yang melihat Gwen memegang pistol terlihat sangat ketakutan. Gwen pun mengatakan bahwa itu bukan miliknya. Lalu dalam keadaan masih bingung, Gwen lantas menuju pintu keluar. Namun sial, seorang pelayan lain yang melihat Gwen memegang pistol lantas berteriak, "Ada pistol!" Beberapa polisi yang kebetulan sedang makan di restoran tersebut lantas bereaksi. Gwen yang nampak semakin bingung dan juga panik, tidak sengaja memencet pelatuk pistolnya dan langsung mengenai dada dari salah satu pelayan restoran tersebut. Gwen yang ketakutan pun lantas kabur dari restoran tersebut. Saat Gwen terjatuh, terdengar suara orang memanggilnya dengan nama Flamingo. Lalu Gwen melihat ada sebuah mobil melintas di depannya, dengan beberapa orang yang terus melihatinya. Gwen yang sudah terdesak karena polisi sudah berada tepat di belakangnya, lantas menuju ke sebuah mobil dan menyuruh supir mobil tersebut untuk turun. Akhirnya Gwen pun berhasil meninggalkan tempat tersebut. Oke guys, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu dulu nih, biar kalian gak bingung. Jadi film ini memiliki alur maju mundur dan menceritakan seorang wanita yang memiliki gangguan disosiatif. Jadi untuk mempermudah, karakter yang feminim di waktu sekarang ini saya akan menyebutnya dengan Gwen. Lalu karakter yang kejam di waktu yang lampau saya akan menyebutnya dengan Flamingo. Oke, kita lanjut. Di scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan ke masa sebelum kejadian di restoran tadi. Terlihat seorang wanita yang bernama Flamingo sedang berlari lalu terjatuh dan pingsan. Pagi harinya ada seorang pria dengan mengendarai mobil mencoba untuk membantu Flamingo. Namun saat pria tersebut mengajak Flamingo untuk masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Flamingo langsung menyerang pria tersebut dengan sangat brutal dan membawa mobil pria tersebut pergi dari tempat tersebut. Di masa setelah kejadian di restoran tadi, Gwen terlihat bersembunyi dari kejaran polisi. Lalu ia berlari menuju sebuah toilet pom bensin. Di dalam toilet tersebut, Gwen kembali mendapatkan ingatan, yaitu pacarnya yang bernama Aster sedang ingin mengajaknya pergi dari kota tersebut. Namun Gwen mengatakan bahwa ia harus pamit terlebih dahulu pada seseorang bernama Cyrus. Lalu mereka pun mulai bercocok tanam. Setelah mengingat hal tersebut, Gwen pun menangis. Saat Gwen melihat tangannya yang diperban, ia pun lantas membuka perbannya. Dan terlihat di sini, jari kelingking Gwen putus. Gwen yang nampak bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, langsung memerban kembali tangannya. Gwen yang masih bingung kembali berusaha mencari tahu siapa sebenarnya dirinya. Ia pun lantas membuka ransel yang ia bawa lalu mengeluarkan semua isinya. Dan ia pun menemukan sebuah kunci kamar hotel dengan nomor 88. Setelah itu, Gwen lantas masuk ke ruangan kasir pom bensin. Gwen pun lantas bertanya pada kasir, di manakah lokasi hotel Starlight berada. Kasir itu pun lantas memberitahunya. Dan setelah mendapatkan lokasi hotel tersebut, Gwen pun lantas pergi menuju ke hotel. Kembali ke scene masa lalu. Flamingo yang telah berhasil mencuri mobil, ia lantas menuju ke sebuah minimarket. Di dalam minimarket tersebut, ia mulai pipis sembarangan. Lalu mengambil sebuah baju dan celana terus memakainya. Setelah itu, ia menuju kasir dan mengatakan pada penjaga kasir bahwa ia membayar semua yang ia telah lakukan di minimarket tersebut dengan sebuah mobil. Lalu Flamingo pun memberikan kunci mobilnya pada kasir tersebut. Lantas berjalan keluar. Beralih ke scene masa sekarang.
Sesampainya Gwen di hotel, ia lantas masuk ke kamar 88. Di kamar tersebut, ia menemukan fotonya bersama seorang pria tua bernama Cyrus, yang tadi ia lihat lewat di depan restoran. Akhirnya, ia pun mendapatkan ingatan lagi, bahwa sebenarnya ia adalah anak angkat kesayangan dari Cyrus. Lalu ia mengambil sebuah sobekan koran yang terdapat foto Cyrus di sana. Dan ia pun mendapatkan ingatan lagi, yaitu saat ia pamit kepada Cyrus untuk pergi meninggalkan kota ini bersama Aster. Setelah ia keluar dari ruangan Cyrus, ia melihat Cyrus marah dengan mengatakan pada anak buahnya untuk membunuh Gwen dan juga Aster, karena ia tidak rela jika Gwen dibawa oleh Aster. Akhirnya Gwen pun mengingat bahwa Aster telah mati ditembak. Dan ia pun menyimpulkan bahwa yang telah menembak Aster adalah Cyrus. Saat Gwen sedang berada di kamar mandi, ia menemukan sahabatnya yang bernama Wing telah tewas. Ia pun sangat terpukul melihat hal tersebut. Gwen pun lantas berlari keluar kamar mandi. Namun tiba-tiba ada seorang pria tua masuk lalu menodongkan pistolnya ke arah Gwen. Tapi saat pria tersebut hendak menembak Gwen, tiba-tiba dari belakang seorang pria bernama John langsung menembak mati pria tersebut. Terlihat John sangat kecewa dengan Gwen. Ia bertanya pada Gwen, "Apa yang terjadi, Flamingo? Mengapa engkau mengacaukan semua rencana kita?" Gwen yang bingung pun lantas bertanya, "Siapa kau?" John pun mengabaikan pertanyaan tersebut, lantas memaksa Gwen untuk ikut bersamanya. Di tengah perjalanan, John terlihat sangat bingung melihat Gwen yang ia kenal sebagai Flamingo menangis. John pun mengatakan, sejak kapan orang sekejam Flamingo menangis? Gwen yang tidak mengerti apa yang dikatakan John pun hanya terdiam. Lalu John mengatakan bahwa seandainya tadi kau tidak membunuh seorang pelayan, maka rencana kita membunuh Cyrus pasti sudah berhasil. Gwen pun yang masih tidak paham terus terdiam. Kembali ke scene masa lalu. Terlihat Flamingo yang sedang makan pancake didatangi oleh Cyrus dan anak buahnya. Cyrus lantas bertanya pada Flamingo, bagaimana bisa seseorang yang tidak menyukai pancake memakan pancake sangat banyak seperti itu? Flamingo pun lantas bertanya pada Cyrus, "Siapa kau?" Cyrus pun menjawab, sebaiknya Flamingo ikut dengannya. Dan Flamingo pun akhirnya ikut dengan Cyrus. Namun saat mereka sedang berada di parkiran, Flamingo lantas menyerang salah satu anak buah Cyrus dan merebut pistolnya. Dan tanpa ragu-ragu langsung membunuh satu anak buah dari Cyrus. Cyrus yang melihat hal tersebut lantas berkata pada Flamingo, "Kau sudah sangat keterlaluan, Gwen." Flamingo pun lantas mengatakan, "Sepertinya kau salah orang. Namaku Flamingo, bukan Gwen." Dan Flamingo pun berlari menjauh dari tempat tersebut. Beralih ke scene masa sekarang. Terlihat John sedang mengobati jari Gwen. Saat John memanggil Gwen dengan nama Flamingo, Gwen lantas mengatakan bahwa namanya adalah Gwen, bukan Flamingo. John pun lantas bertanya pada Gwen, apakah Gwen tidak mengingat siapa dirinya? Gwen pun menjawab, ya, ia sama sekali tidak mengenal John. Bahkan ia pun tidak mengingat kenapa jarinya bisa putus seperti sekarang ini. Lalu John kembali bertanya, apakah Gwen mengingat bahwa Cyrus telah membunuh Aster yang merupakan pacarnya Gwen? Gwen pun menjawab, ya, aku mengingat hal itu. Namun saat John mengatakan bahwa mereka harus kembali menyusun rencana untuk membunuh Cyrus, Gwen pun terlihat terkejut dan lantas mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pembunuh. Bahkan ia belum pernah membunuh sebelumnya. Mendengar hal tersebut, John sangat terkejut. Namun karena John tahu kalau Gwen sedang lupa ingatan, lantas mengatakan bahwa nanti ialah yang akan membunuh Cyrus. Dan John pun menyuruh Gwen untuk istirahat. Kembali ke scene masa lalu, Flamingo yang sudah berhasil kabur dari Cyrus dan anak buahnya lantas kembali memesan kamar di hotel yang lain. Di dalam kamar, Flamingo melihat foto Cyrus di koran, lantas mengatakan, siapakah sebenarnya kau Cyrus? Dan apa yang menyebabkan kau mengejarku? Beralih ke scene masa sekarang, John mengajak Gwen untuk membeli senjata. Setelah transaksi selesai, tiba-tiba datang beberapa polisi menggerbek tempat tersebut dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. John dan Gwen pun berhasil keluar dari ruangan transaksi. Namun karena Gwen sangat ketakutan, ia malah terpisah dari John. Alhasil Gwen pun diringkus oleh polisi, sedangkan John berhasil kabur dari tempat tersebut. Di kantor polisi, Gwen mulai diinterogasi oleh polisi. Dan setelah interogasi selesai, tiba-tiba John datang, lalu membawa Gwen keluar dari tempat tersebut. Namun sayang, saat John dan Gwen hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada polisi yang menembak John. Tapi sebelum John tewas, ia sempat menembak balik polisi tersebut. Lalu John memberikan sebuah alamat kepada Gwen, di mana Cyrus berada, dan John pun akhirnya tewas.
Kembali ke scene masa lalu, Gwen terlihat mendatangi sebuah bar. Di dalam bar tersebut, ia ditegur oleh Wing. Namun karena Gwen tidak mengenali Wing, ia pun lantas membekuk Wing sambil bertanya, di manakah Cyrus berada? Wing lantas menjawab, ia tidak bisa memberitahu Gwen di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Gwen pun meminta nomor HP Wing. Di tempat bartender, terlihat John sedang mencari adiknya yang bernama Dakota dengan menanyai seorang pelayan. Namun pelayan tersebut tidak memberikan jawaban apa-apa. Tidak selang berapa lama, Flamingo menembakkan pistolnya ke atas sambil berkata, "Aku akan membunuhmu, Cyrus." Mendengar hal tersebut, John pun lantas mulai mengikuti Flamingo. Singkat cerita, Flamingo pun sampai di sebuah tempat biliar. Di sana, ia memesan segelas susu dan juga burger. Saat Flamingo akan memakan makanannya, terlihat ada John di belakangnya. Tidak selang berapa lama, Cyrus pun datang. Mendengar Cyrus datang, tanpa basa-basi, Flamingo pun langsung menembakinya. Namun beruntung, Cyrus mampu menghindar dari tembakan tersebut. Saat Flamingo menembak salah satu anak buah Cyrus berhasil membuat jari kelingking Flamingo patah. John pun lantas memberikan Flamingo senjata. Lalu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di dalam mobil, John yang melihat Flamingo sedang ganti baju langsung dipukul oleh Flamingo sampai pingsan. Beralih ke scene masa sekarang, Gwen yang telah berhasil kabur dari kantor polisi lantas mencuri sebuah mobil yang ada di sebuah parkiran dan kembali melanjutkan perjalanan. Kembali ke scene masa lalu, John yang telah sadar melihat dirinya sedang terikat di kursi. Flamingo pun lantas bertanya, mengapa John mengikutinya? John pun menjawab bahwa ia sangat benci dengan Cyrus karena telah membawa adiknya pergi dan mempekerjakan adiknya sebagai pemuas cocok tanam. John tertarik mengikuti Flamingo dikarenakan mereka sama-sama berniat untuk membunuh Cyrus. Namun saat John memberikan foto adiknya pada Flamingo, Flamingo pun lantas berkata bahwa adiknya John telah mati dibunuh oleh Cyrus. Mendengar hal tersebut, terlihat John sangat terpukul dan sangat sedih. Saat John mengatakan bahwa ia akan membunuh Cyrus, Flamingo lantas mengatakan bahwa ia yang akan membunuh Cyrus. John pun mengatakan, "Baiklah," tapi John meminta agar ia dilibatkan dalam rencana pembunuhan Cyrus ini. Flamingo pun menyetujuinya. Lalu John bertanya pada Flamingo, mengapa Flamingo ingin membunuh Cyrus? Flamingo pun menjawab bahwa ia akan membunuh Cyrus karena Cyrus telah membunuh pacarnya. Dan mereka pun akhirnya sepakat untuk bersama-sama membunuh Cyrus. Beralih ke scene masa sekarang, terlihat Gwen sudah berada di depan rumah Cyrus. Saat Gwen masuk ke rumah Cyrus, Cyrus mengatakan bahwa ia menyerah. Lalu anak buah Cyrus pun muncul. Namun Cyrus menyuruh anak buahnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Setelah anak buah Cyrus keluar dari ruangan, Cyrus lantas bercerita bahwa dulu ia mengadopsi Gwen dari sebuah panti asuhan dan membesarkannya sendiri. Setelah dewasa, ia sangat kecewa karena mendengar Gwen akan pergi bersama Aster. Ia hanya tidak ingin ditinggalkan oleh Gwen. Mendengar hal tersebut, Gwen lantas bertanya, mengapa Cyrus membunuh Dakota? Cyrus pun mengatakan bahwa ia tidak membunuh Dakota. Dakota mati karena overdosis. Gwen pun melanjutkan bertanya, mengapa Cyrus membunuh Aster? Cyrus pun mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah membunuh Aster. Gwen yang tidak percaya lantas mulai memaki Cyrus. Cyrus lantas memanggil anak buahnya lantas membunuhnya. Setelah itu, Cyrus mengatakan bahwa ia bisa membunuh tangan kanannya yang sudah setia menemaninya selama 20 tahun. Namun ia tidak akan mungkin tega untuk membunuh Gwen dan juga Aster, karena ia sangat menyayangi Gwen. Lalu Gwen pun akhirnya mengingat semuanya, bahwa ia yang sebenarnya membunuh Wing. Itu ia lakukan saat ia menjadi Flamingo, dan sama sekali tidak mengingat siapa sebenarnya Wing. Gwen pun mendapatkan ingatannya lagi mengenai Aster. Jadi saat Gwen selesai menguping ucapan Cyrus ketika menyuruh anak buahnya untuk membunuh Aster dan Gwen, Gwen lantas pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, Gwen yang memegang senjata untuk berjaga-jaga kalau seandainya ada anak buah Cyrus yang mengikutinya, malah justru tidak sengaja menembak Aster sampai tewas. Tidak selang berapa lama setelah Gwen mengingat semua itu, polisi pun datang. Cyrus pun lantas mengatakan pada Gwen, "Jangan takut." Gwen bisa mengatakan pada polisi bahwa semua kejahatan yang telah terjadi adalah kesalahan dari Cyrus. Lalu Cyrus pun bunuh diri dengan menembakkan pistol ke mulutnya. Melihat hal tersebut, Gwen terlihat sangat sedih dan polisi pun datang lalu membawa Gwen. Di akhir film, John dan Flamingo sedang menuju ke sebuah restoran. Di sana, John mengatakan pada Flamingo bahwa jika ia nanti melihat Cyrus datang, ia akan memberi tanda dengan mengklakson mobilnya 2 kali. Setelah itu, Gwen harus keluar dari restoran untuk langsung membunuh Cyrus. Dan Gwen pun menyetujui rencana tersebut.
Gwen pun lantas masuk ke dalam restoran tersebut lalu memesan segelas susu. Namun saat restoran tersebut memutar sebuah musik klasik kesukaan dari Aster, tiba-tiba Flamingo mematung. Selanjutnya, ceritanya akan kembali seperti di awal film. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, cocok, rumpi, apa gimana? Pokoknya kalian komen aja ya kalau mantap, oke? Oke, jangan lupa share, like, subscribe ya kan? Seperti biasalah, oke? See you next video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Bye guys. Terlihat indah di wajahmu, kian berubah hati dan cintamu dengan berbeda dunia kita. Jalan yang panjang telah kita lalui bersama, dan yakinlah bahwa kita bisa kalahkan dunia. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir ini kita bersama. Berubah waktu kini tak bergerak, hilang berganti dan kita yang punya. Takkan berubah semua yang ada, takkan berakhir kini kita bersama.